Hai guys, itu bersama Bang Boy. Tadi malam juga ada acara bola liar, hadir Bung Semar. Udah, kita fokus ke Bung Semar karena dia banyak ngasih insight yang luar biasa banget, menampar si Lukas, menghajar si Denny Indrayana juga. Kita bahas langsung ke dia. Terus belakangan ini 10 tahun terakhir kita menuju ke negara yang tertutup lagi. Ya. Jadi negara yang susah payah kita buka dengan menjatuhkan Soeharto waktu itu 32 tahun berkuasa, ingin kami pastikan tidak ditutup. Jadi kita ingin melawan rejim kerahasiaan. Karena kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Itulah 3 hal yang kita tujuan kami seperti itu. Dan kami beda dengan Bung Roy Suryo yang memang frontal dan sekarang menjadi selebritis anti Jokowi. Kami terakhir ditahan di penjara. Ya, jadi kami ini sudah bekerja sejak bulan April. Tapi yang kami lakukan adalah diskusi-diskusi intensif, sekitar ada 6-7 orang. Beberapa sudah diperkenalkan tadi. Jadi kami menggodok pertanyaan apa yang kita susun. Jadi total itu ada 47 pertanyaan. UGM 20, KPU Jakarta, KPU Pusat Jakarta dan Solo masing-masing 7. Kemudian Polda Metro Jaya 8. Nah, akhirnya semua terungkap dan mohon maaf bukan salah saya ya kalau di sidang KIP kemarin menggemparkan. Jadi sebelum mengajukan permohonan sebenarnya Enggak juga loh menggemparkan. apa sih yang Anda temukan terkait dengan dokumen ijazah Jokowi? Sebelum mengajukan. Iya, apa yang Anda temukan? Kan Anda ingin membuktikan sesuatu toh? Ya, tentu yang pertama kita pakai silogisme ini aja, pakai logika, pakai penalaran, pakai teori semiotika, hermeneutik, untuk Hasilnya? memastikan kenapa terjadi perdebatan yang konyol ini. Kenapa untuk ingin mengetahui ijazah presiden saja kok sulit ini? Iya. Itu tidak logis. Kalau itu di Korea Utara, di Kuba, di Vietnam mungkin, Cina, negara komunis, oke. Oke, baik. Mereka Kang, rejim ketertutupan. Kita Oke. negara demokrasi loh. Oke, Kang Semar. Jadi menurut Anda kok ini susah banget sih mau tahu ijazah seorang presiden? Katanya loh. Nggak susah, sebentar lagi kan juga tahu juga. Kan prosesnya juga udah jalan juga. Keren. Cuman nggak sabar aja teman-teman. Nah, bicara soal sidang KIP, itu kan masih sedang berproses ya Lonam. Kalau nggak salah minggu depan juga masih ada sidang. Dan pasca sidang kan 2 institusi yang diperbincangkan dengan cukup gempar ini ya, UGM dan KPU Solo juga sudah memberikan statementnya. Sebelumnya Ketua KPU Solo sudah menyatakan kan Arya, bahwa betul memang pernyataan dimusnahkan, tapi bukan ijazah Pak Jokowi. Itu 1 poin. Karena yang dipersoalkan kan soal ijazah ini, yang disampaikan oleh KPU Solo. Ijazahnya Pak Jokowi aman-aman saja itu. Jadi tenang saja. Yang kedua disampaikan juga oleh UGM melalui sekretaris UGM ya, Andi Sandi kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa UGM sudah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, domain sidang KIP silakan saja untuk melakukan perdebatan dengan serunya juga nggak apa-apa juga. Tapi bahwa dari segi substansi, menurut saya nggak ada soal ini. Pertama, Ketua KPU Solo Udah paling hebat aja si jurnalis yang ngaku independen ini. Padahal berdampak aja enggak. Bayangkan dari April mereka menggodok katanya. Ya, berpikir menyatukan pendapat berapa 7-6 orang. Setelah 6 bulan kemudian cuma segitu doang. Ya Tuhan. Cuma segitu doang. Udah nggak menyentuh substansi tentang ijazah Jokowi asli atau palsu. Tapi keluar-keluarnya menggemparkan. Yaelah, santai aja. Grup Pak Jokowi santai aja kali. Bang Beja nggak bahas sama sekali. Karena apa sih orang ini lagi? Bahas apa lagi sih ini? yang punya punya legal standing, punya kewenangan untuk menyampaikan secara institusi sudah menyampaikan bahwa ijazah bukan bagian yang dimusnahkan yang dimaksud teman-teman KPU Solo pada sidang KIP.
Oke. UGM juga sudah. Jadi menurut saya nggak ada soal. Dan kalaupun nanti ingin diketahui, ini kan sudah masuk proses penyidikan, tersangka, insya Allah juga masuk proses persidangan. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kalau memang pengadilan meminta untuk menunjukkan ijazah akan ditunjukkan, nanti juga tahu. Oke. Sabar sedikit. Jadi sidang KIP ini menurut Selalu Anda akan keren. memengaruhi hasil tidak? Maksudnya pengaruh. mungkin ke sidang. Pengaruh, cuman bahwa proses pembelajaran saya setuju lah. Bahwa ini proses pembelajaran. Iya, betul. Ini domainnya KIP, jadi orang pun jadi tahu ya soal kewenangan KIP dan lain sebagainya, kan gitu ya. Yang sementara selama ini kan publik kan juga tidak ngeh juga soal tugas fungsi KIP Betul. Oke. dan lain sebagainya. Menurut saya ini pembelajaran ya. Tapi bahwa memang ini bukan juga akhirnya irisannya selalu misalnya begini ya. Ini KIP bersikeras kan gitu ya, karena dianggap bahwa ada kejanggalan yang disampaikan oleh UGM dan KPU Solo. Dan mulai juga diarahkan bahwa ini juga ada keterlibatan Pak Jokowi. Pak Jokowi jauh dari situ dan bukan domainnya juga melakukan itu. Jadi kalau misalnya pun gitu ya, teman-teman yang ingin tahu soal ijazah pasti akan tahu pada waktunya nanti. Oke, karena Bung Semar juga akan menghajar Denny Indrayana, si koruptor yang kabur ini. Kita saksikan guys. Pidananya, proses pidana. Iya, begini Mbak dan teman-teman semua yang di studio. Kalau kita melihat kasus Pak Jokowi ini harusnya sederhana. Tadi disampaikan bahwa ini harusnya dokumen yang tidak disembunyikan, tidak menjadi misteri, dokumen publik karena beliau adalah pejabat publik. Tetapi ujungnya menjadi sangat rumit, menjadi sangat sulit, menjadi sangat berbelit-belit. Sudah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Sleman, Yogyakarta, di Solo, semua tidak bisa menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Semuanya mental. Ada bahkan sudah ada kriminalisasi pemidanaan terhadap Bambang Tri, terhadap Gus Nus. Semua adalah akibat dari upaya untuk mengecek dan meminta keaslian ijazah Pak Jokowi. Memang gitu. Setiap pra tersangka akan mengatakan tersangka ini juga mengalami kriminalisasi, seolah-olah sebagai rasa solidaritas sesama tersangka. Begitukah? Hai napinya KPK, hai napi koruptor yang kabur ke Australia, Denny Indrayana, begitu kan? Solidaritas sesama tersangka kan? Jadi kalau sekarang Pak Roy Suryo menjadi tersangka, itu bukan kali pertama korban dari proses ini. Yang KIP ini adalah upaya administrasi, upaya untuk melihat bagaimana sebenarnya keterbukaan dokumen itu. Yang sebenarnya sangat mudah, Mbak. Tidak sulit. Apalagi? Pak Jokowi itu Tunjukkan lagi. orangnya dikenal sederhana. Tiba-tiba dalam hal memperlihatkan ijazah ini menjadi sangat berbelit-belit. Dikenal cepat orangnya. Tapi dalam hal ijazah ini bertahun-tahun diminta tidak juga membuka-buka. Ada masalah apa? Yes. Ini kan simpel saja. Tunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Sebagaimana kita melihat kemarin Pak Arsul Sani menunjukkan ijazah aslinya tanpa harus melalui perdata Salinan digugat, bukan ijazah. ada pemidanaan, ada proses administrasi di KIP, semua menjadi rumit, menjadi sulit, menjadi tidak mudah karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Oke. Padahal langsung aja Bung Semar ya. Masa omongan napi kita dengerin lama-lama? Ini dia. Oke, baik. Kang Semar, kenapa Pak Jokowi berbelit-belit, kata Mas Denny? Padahal Hakim MK Arsul Sani mau menunjukkan langsung. Ketika ada tuduhan, langsung. Ya mungkin Denny karena ada di Australia jadi update-nya agak lambat gitu. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ada standingnya, legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana.
Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah, ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh orang, sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara tanpa dasar yang kuat. Nah, ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuding, menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah, ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli, ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah, itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan kan? yang Betul paling tepat kan? itu adalah proses Mampus. yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Kok bodoh si Roy Suryo ini? Minimal berbohong sedikit lah, supaya nggak malu si Denny. Denny soalnya menjamin kalau ditunjukkan saja itu selesai. Udah dibela sama si Denny, si Roy Suryo. Roy Suryo malah bilang, ya gak mungkin saya itu saja, ya harus diperiksa dong. Ya, itu mah melempar tai ke mukanya Denny yang seperti sampah itu. Oh, atau muka Denny Indrayana itu TPU, tempat pembuangan umum. TPA kali. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja? Teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah, ketika dari proses hukum dilalui, Udah bertahun-tahun. Penyelidikan dilakukan. Ya. Sebelum dijadikan tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi. Bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok Iyalah. di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum Roy Suryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka, seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah, ini yang maksud saya yang diinginkan apa sih kan gitu loh. Mas Denny yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Denny gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Ini tinggal sedikit lagi kok, dan pulanglah ke Indonesia gitu loh. Yes! Prosesnya. Pulang ke Indonesia. Silakan. Masyarakat rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan Ya itu. kalau bertahun-tahunnya sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar. Berapa waktu Mampus. Emang Bung Somar tuh tangan dong. Luar biasa loh dia. Dia dari serangan orang lain itu kembali dimodif sama dia untuk jadi serangan balik menghantam orang yang mengeluarkan statement seperti itu. Kurang lama apa lagi rakyat Indonesia menunggu dari tahun berapa baru masuk ke Bung Semar. Ya kalau sudah menunggu lama itu bisa sanggup kan sebentar lagi ini masuk persidangan, sabar dikit. Ketimbang maksa-maksa Pak Jokowi untuk tampilkan tapi nggak tampil-tampil, yang mending nunggu bentar lagi ini. Bung Semar top ya. Silakan Denny. Bagaimana? Ya ini kan udah masuk proses penyidikan, sudah bertahun tak. Boleh saya komentari, tadi Bapak bicara saya diam dulu. Jadi kita kan bukan bicara setelah proses pidana Pak Roy Suryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun, Pak. Ya karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin? Kenapa tidak ini yang terbaik? Begini loh, jangan juga mengatur-ngatur Pak Jokowi mau menunjukkannya kapan. Ketika Pak Jokowi mengambil pilihan ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan?
Aduh, udah Kan gila gitu. ngomong, biarkan dia. Saya Enggak, tadi saya bicara bisa berhenti sama ngomong dia. kalau Ilona minta saya berhenti. Iya. Kan begitu. Lanjut, Mas Den. Mbak Ilona, Bukan yang lain. mau saling saut-sautan atau bagaimana? Bung Semar gitu loh. Bung Semar gitu loh. Sekelas dokter Dedi Indrayan aja harus kebingungan ngomong apa. Awalnya tunjukkan saja aja sekarang jasanya gitu loh. Ya, baru ketika dibilang ya sabar sih, kalau kau bisa bertahun-tahun lama nunggu bentar lagi aja. Maksud saya itu yang sebelum-sebelumnya, ngapain sebelum-sebelumnya dibahas lagi? Kau itu sebagai praktisi hukum yang menilai kasus ini atau sebagai lawyernya Roy Suryo? Omonganmu itu harus terus membela Roy Suryo supaya dia jadi tersangka. Inilah kok resiko kalau napi pun jadi pengacara. Tak bola balik. Bung Semar, alapi Bung Semar, tapi kita dengarkan closing dari Bung Semar. Jawabannya katanya kuncinya ada di Jokowi. Ya sebenarnya kan ini boleh-boleh aja orang bicara simpel sederhana, tapi ini ansih tidak soal bahwa masyarakat hanya ingin tahu itu asli atau tidak. Pasti ada irisan kepentingan-kepentingan tertentu. Orang boleh berspekulasi, ada kepentingan politik di situ, kepentingan lain-lain di situ, termasuk kita-kita. Yang pasti bahwa itu tidak murni, hanya ingin tahu saja. Kenapa terhadap Pak Jokowi? Tadi sudah disampaikan Pilpres, saat Pilpres, pasca Pilpres, polarisasi terus dibangun. Tapi yang pasti bahwa kita identitasnya jelas loh, bahwa kita misalnya memberi dukungan pada Pak Jokowi. Tapi banyak orang juga nggak jelas juga, mengaku pemerhati, peneliti, tapi irisan kepentingan politiknya kental. Irisan kepentingan pribadinya untuk mendukung terhadap kepentingan kelompok tertentu juga kental. Maksud saya jauh lebih fair, jauh lebih bijak kalau memang ada positioning dukungan, tunjukkan saja gitu. Jangan juga kemana-mana mengklaim sebagai pemerhati ini, peneliti ini. Sedangkan itu bagian dari kepentingan kelompok-kelompok itu gitu loh. Jadi tidak sederhana itu gitu. Oke, Pak Alamsyah. Jadi kira-kira Keren. Hei Lukas, tunjukkan topengmu. Baru bapak tua itu bang bebas nanti ya. Soalnya dia profesor tapi tolol, goblok, bodoh, otot, dungu. Hanya karena ternyata dia sakit hati Pak Jokowi. Wah iya. Makin banyak yang muncul atas dasar sakit hati ke Jokowi ya. Kenapa? Lahan kalian sebagai mafia gelap dihancuri Jokowi ya? Atau kalian tidak dapat jabatan ya? Atau kalian dipecat ya? Waduh, kumpulan sakit hati semua ya. Kita bahas di next content. Thank you guys. Bye-bye.